Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pre-order Tri Traversal ingin menjelaskan materi tentang salah satu dari algoritma PRAM, yaitu algoritma pre-order Tri Traversal. Dimulai dari saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yoga Furfansyah, terus ada teman saya Anissa Nadia Nur Akila, ada lagi Muhammad Khairul, lalu Rafika Auda Al-Wahidun, dan ada Reza Ramdhani. Jadi pertama-tama akan dibahas oleh teman saya untuk membahas mengenai di mana paralelnya. Saya dipersilahkan. Ya, terima kasih Yoga. Di sini saya akan menyampaikan di mana paralelnya dari Tri Traversal Pre-Order. Operasi dasarnya adalah pelabelan pada node. Label pada vertex pohon kanan tidak dapat dijadikan sampai diketahui berapa banyak vertex yang ada di sepohon kirinya. Begitu sebaliknya. Pelaksanaan penelusuran dari depan dikerjakan secara sistematis melalui semua edge pohon. Setiap edge selalu ada 2 kali melewati vertex yang turun dari parents ke child dan kebalikannya. Yang terakhir ada penelusuran pohon berorientasi. Edge ini merupakan algoritma paralel yang cepat menurut Tarjan Fixin 1984. Selanjutnya akan disampaikan Reza Ramdhani. Silakan. Oke, saya Reza Ramdhani. Kali ini saya akan menjelaskan push-code-nya atau skripnya untuk menjalankan pre-order ini. Nah, ini adalah salah satu dari filtering pre-order. Fungsi pre-order ini dimulai dari first data. Itu dia akan membaca data lebih dahulu, terus recon yang difilter untuk menyusun data dari sebelah kiri, dan setelahnya menyusun data dari sebelah kanan. Ya, selanjutnya saya Yoga Furfansyah akan menjelaskan contoh dari implementasi dari algoritma paralel pre-order traversal menggunakan struktur data yang tidak biasa untuk merepresentasikan pohon. Di sini kita bisa lihat dari pohon abjad, ada A sebagai rootnya atau sebagai akarnya, dan ada B, ada C, ada D, ada E, ada G, ada H, dan ada F. Di sini ada 3 buah jenis dari datanya. Itu yang pertama parent itu terdiri dari A sebagai root, langsung B itu, dan C adalah percabangan dari A. Jadi parentnya B sama C itu A, dan D sama E itu adalah percabangan dari B, jadi parentnya adalah B, dan seterusnya. Lalu ada sibling itu kayak percabangan yang setara gitu. Jadi untuk yang A itu tetap di root, lalu untuk yang B itu sama C itu dia adalah sibling karena B dan C itu adalah kedua percabangan dari A, dan seterusnya. Untuk yang ketiga ada data child, itu terdiri dari A itu mempunyai anak B, dan di B itu mempunyai anak D. Untuk C itu ada di sini, C itu mempunyai anak F, dan D itu nol, atau karena D itu kan udah nggak ada percabangannya lagi di nol. Lalu E mempunyai anak G, dan F, G, H itu nol karena dia tidak punya percabangan lagi. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, saya Rafika Auda Al-Wahidun. Di bagian ini saya ingin menjelaskan contoh-contoh dari pre-order, post-order, dan in-order. Nah, dan pre-order itu memiliki syarat, yaitu root atau yang biasa dikenal akar. Lalu selanjutnya struktur selanjutnya itu bisa diambil dari kiri, selanjutnya itu kanan. Ya. Yang pertama itu kenapa A adalah root ya, atau akar, dan selanjutnya itu
Setelah akar itu kita akan mengambil bagian akar yang bagian kiri anak cabangnya, yaitu ada B. Selanjutnya itu B itu memiliki anak cabang E dan F, namun yang diprioritaskan itu adalah bagian sebelah kiri, sehingga E menjadi struktur di selanjutnya ya. Nah, setelah itu ada J. Nah, jika J tidak memiliki anak cabang, nah, selanjutnya itu ada sebelah kanan, itu ada K. K itu adalah anak cabang dari E. Dan selanjutnya itu N, ada N. N merupakan anak cabang dari K yang terdapat di bagian kiri dari K. Selanjutnya itu dan O. O itu terdapat di sebelah kanan dari N. Dan seterusnya sampai P. Dan jika sudah P, kita mencari anak cabang dari B. Nah, kan B kan memiliki anak cabang E dan F, namun E ini sudah dimasukkan ke struktur. Nah, sehingga F ini kan belum. Jadi selanjutnya itu ada F, karena kan ada root. Syaratnya itu root atau akar kiri kanan. Dan root itu kan B, dan kiri itu kan E, dan kanan itu F. Nah, kan belum dimasukkan. Selanjutnya itu ada F, dan selanjutnya terdapat C. Urutan selanjutnya kenapa C? Karena C adalah anak cabang dari A. A ini memiliki anak cabang B, C, dan D, dan B itu sudah dimasukkan sehingga C jadi urutan selanjutnya. Namun C ini tidak memiliki anak cabang sehingga kita dapat melanjutkannya ke bagian selanjutnya. Itu ada D. Nah, D ini adalah akar dari G, A, dan I. Namun yang diprioritaskan itu kan sebelah kiri. Jadi kita mengambil G untuk masukkan urutan strukturnya ini. Selanjutnya G itu memiliki anak cabang lagi, yaitu L dan M. Sehingga L diprioritaskan untuk memasukkan urutan struktur ini. Jika sudah, kita mengambil bagian dari kanan dari L, yaitu ada M. M itu anak cabang dari G ya. Karena L itu kan sudah dimasukkan ke struktur, jadi selanjutnya M. Selanjutnya itu ada H. H itu anak cabang dari D, yang dimana D memiliki anak cabang G, H, dan I. Namun G itu sudah dimasukkan, selanjutnya ada H. Maka H sudah memenuhi syarat pre-order. Selanjutnya itu ada I. I itu juga termasuk ya, sudah memenuhi syarat. Selanjutnya itu ada post order, yang memiliki syarat itu untuk memasukkan strukturnya itu ada kiri, kanan, dan root, atau yang bisa disebut akar. Dan di sini urutan pertamanya itu ada J. Kenapa bukan B? Kenapa bukan E? Kenapa bukan A? Karena A, B, dan E itu merupakan root. Dan sehingga J itu memenuhi syarat karena dia tidak memiliki anak cabang atau bukan root lah istilahnya, bukan akar. Selanjutnya J. Selanjutnya itu ada N. N itu sama seperti J, tidak memiliki anak cabang, sehingga dia memenuhi syarat untuk post order. Dan selanjutnya itu ada O. O itu bagian kanan dari N yang merupakan anak cabang dari K. Terus sesudah itu ada P. P itu sama juga seperti O, sebelah kanannya O ya, anak cabang dari K. Dan habis setelah P itu urutannya itu ada K. Karena kan kita harus menghabiskan kiri, kanan, dan root. Kan kirinya kan udah N, O, P, dan setelah itu kan ada K.
Selanjutnya itu mencari anak cabang yang belum diurutkan, yaitu ada F. F itu merupakan anak cabang dari B. Nah, kan B kan memiliki anak cabang E dan F. E kan sudah dimasukkan ke dalam struktur yang di sebelah kanan ini ya, sehingga F memenuhi syarat untuk post order. Selanjutnya ada B. Nah, B itu kan memiliki anak cabang dari A. A itu memiliki anak cabang B, C, dan D. Jadi B memenuhi syarat untuk post order. Selanjutnya itu ada C. C itu merupakan anak cabang dari A. A itu memiliki anak ya, B, C, D. Di mana B sudah dimasukkan ke dalam struktur sehingga C memenuhi syarat. Namun C itu tidak memiliki anak cabang. Dan selanjutnya itu ada L. Enggak G. Kenapa enggak D? Karena D dan G itu merupakan root. Root itu kan barisannya kan ketiga. Pertama itu ada kiri. Itu prioritas kedua itu ada kanan. Nah, root atau akar itu prioritas ketiga. Dan L itu memenuhi syarat untuk post order. Terus yang kedua itu ada M. M itu merupakan anak cabang dari G. G memiliki anak L dan M, sehingga M itu memenuhi syarat. Selanjutnya ada G. G itu akar dari L dan M, sudah memenuhi syarat ya. Dan selanjutnya ada H. H itu anak cabang dari D. D memiliki anak G, H, dan I, di mana G sudah dimasukkan. Lalu H itu bagian kanan dari G yang juga memenuhi syarat untuk post order. Selanjutnya ada I. Itu juga sama, anak dari D. Dan selanjutnya setelah urutan I itu ada D. Nah, karena D itu kan anaknya A yang merupakan mohon maaf, A itu kan memiliki anak B, C, dan D, di mana B, C sudah memasuki struktur ini. Nah, sisanya D. Lalu D memenuhi syarat. Kan syaratnya kiri, kanan, lalu akar. Dan terakhir itu ada A. A itu induk dari B, C, dan D. Selanjutnya ada in order. In order itu syaratnya itu ada kiri, root atau akar, dan kanan. Dan di sini ada J. J itu merupakan anak dari E. E itu memiliki E. E itu memiliki anak J dan K, sehingga yang diprioritaskan ke kiri dan tidak memiliki anak cabang. Nah, jadi J memenuhi syarat. Selanjutnya itu ada root. Root itu E. Mohon maaf, E itu kategori karena dia akar dari J. Kan di sini kan kiri akar atau root baru kanan. J kan ini kan bagian kiri dari E. Selanjutnya baru akarnya E. Selanjutnya ada N. N itu akar dari K, bagian kiri, yang tidak memiliki cabang, sehingga dia memenuhi untuk in order. Kenapa nggak K dulu? K itu merupakan root yang diprioritaskan kedua. Yang pertama itu dari kiri, sehingga K diurutkan setelah N. Nah, K itu adalah akar dari N, O, dan P. Namun, N ini sudah masuk sebelum K masuk, sehingga untuk urutan selanjutnya itu ada O. Kemudian
kanan dari N atau anak dari K, selanjutnya ada P. Nah, dan selanjutnya itu ada B. B itu merupakan anak dari A. A memiliki akar B, C, dan D. Nah, B itu yang diprioritaskan karena dia bagian kiri. Dan selanjutnya itu ada F. F itu anak dari D. Kenapa? Dan F itu sudah memenuhi syarat karena dia terdapat di bagian kanan ya, kan kirinya itu kan bagian kiri kan E, terus sudah dimasukkan struktur, dan B juga dimasukkan struktur, selanjutnya kanan F memenuhi syarat. Dan selanjutnya itu ada A. A itu akar dari B, C, dan D, di mana B sudah dimasukkan ke dalam struktur ya, sehingga A memenuhi syarat untuk in order, dan seterusnya. Mungkin segini saja bagian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya bisa dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Oke, saya Anissa akan menjelaskan program C++ yang mengimplementasikan dapat mengurutkan beberapa bagian dari tree traversal seperti pre-order, in-order, dan post-order. Untuk pohon faktor ya, maksudnya pohon traversalnya seperti pada presentasi, yaitu rootnya nomor 1, kemudian anak dari 1 itu ada 2, 3, dan seterusnya. Untuk programnya ini seperti pada gambar sebelah kanan, hasil dari urutan program yang mengurutkan pohon traversal yang ada di sebelah kiri. Untuk programnya boleh dibuka Yoga. Oke, saya akan menjelaskan untuk bagian yang paling bawah dulu ya, yang fungsi main ya. Karena pertama kali program baca itu di fungsi main terlebih dahulu ya, paling bawah. Nah, oke, ini di line 70 sampai 84 bisa dilihat ya, ini adalah struktur pohon yang ada di presentasi tadi. Struktur pohonnya seperti ini kalau di dalam programnya. Kemudian di bawahnya itu memanggil beberapa fungsi seperti pre-order, in-order, dan post-order. Nah, kemudian coba kita naik lagi ke atas. Nah, untuk ini ada beberapa fungsi ya, seperti fungsi node, pre-order, in-order, dan post-order ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang node dulu. Node ini seperti struktur pohonnya, dimana di sini isinya adalah data yang diinput yaitu root, kemudian akan mengurutkan berdasarkan fungsi yang dijalankan. Yang kemudian yang di bawahnya itu ada pre-order ya, post-order. Di bawahnya ini ada fungsi post-order. Nah, fungsi post-order ini memberikan sebuah perintah di mana pengurutannya itu dimulai dari sebelah kiri, kemudian ke kanan, lalu ke bagian root setelah itu. Kemudian di bawahnya lagi ada fungsi in order. Print in order ini adalah sebuah perintah yang menjalankan urutan di mana urutan tersebut dimulai dari kiri, kemudian terus ke kanan. Selanjutnya yang paling terakhir itu ada pre-order. Pre-order ini memiliki syarat pengurutan yaitu dimulai kemudian ke kiri lalu ke kanan. Kira-kira seperti itu. Jika dijalankan hasil programnya presentasi
urutan dari sebuah eh, pohon traversal yang ada di presentasi tadi ya, seperti itu. Untuk pre-ordernya ada 1, 2, 4, 12, 11, 5, 7, 6, 3, dan seterusnya. In order dari 12, 4, 11, 2, 7, dan seterusnya. Kemudian post order 11, 11, 4, 7, dan seterusnya. Oke, begitu presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Nisa yang telah menjelaskan contoh dari program pre-order tree traversal menggunakan bahasa C++. Semoga apa yang kita presentasikan bisa bermanfaat. Dan juga apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.